Olahraga adalah obat kuat untuk umur panjang, tapi dosis yang berlebihan bisa jadi racun yang tak terlihat. Selama ini kita mendengar bahwa semakin banyak bergerak, semakin sehat hidup kita. Benar, hingga titik tertentu. Tubuh manusia merespons latihan fisik seperti sebuah sistem cerdas yang butuh stres untuk tumbuh, lalu butuh pulih untuk menjadi lebih kuat. Masalahnya muncul ketika stres latihan melampaui kapasitas pemulihan. Di titik ini, olahraga tidak lagi menyehatkan. Ia memicu keletihan sistemik, stres oksidatif, gangguan irama jantung, hingga peningkatan risiko penyakit kardiovaskular. Ibarat mesin yang dipacu tanpa henti, performa mungkin mengagumkan sesaat, tetapi komponen di dalamnya aus lebih cepat. Bukti ilmiah dalam 1 dekade terakhir memberi gambaran yang lebih bernuansa. Kurva manfaat olahraga terhadap mortalitas berbentuk J. Artinya, tidak aktif itu berbahaya, aktif itu baik, sangat aktif cenderung tetap baik, tetapi ekstrim berkepanjangan tanpa pemulihan dapat menambah risiko tertentu. Mari kita ulas tuntas satu persatu hubungan antara overtraining, stres oksidatif, dan penyakit jantung, beserta apa yang bisa kamu lakukan agar tetap mendapat manfaat maksimal dari olahraga tanpa membayar harga yang terlalu mahal. 1. Kurva J manfaat olahraga dan batas aman yang realistis. Meta-analisis besar menunjukkan aktivitas fisik sedang hingga tinggi konsisten menurunkan risiko kematian dini. Namun pada volume ekstrem yang dilakukan bertahun-tahun, sebagian indikator risiko kardiovaskular justru bisa meningkat, terutama bila pemulihan minim dan ada faktor risiko tersembunyi. Ulasan di Mayo Clinic Proceedings tahun 2019 menyoroti bahwa latihan ketahanan ekstrim jangka panjang dapat berasosiasi dengan remodeling jantung yang tidak selalu adaptif pada sebagian individu, sehingga pendekatan dosis dan pemulihan menjadi krusial. 2. Overtraining syndrome, ketika latihan menggerus umur sehat. Overtraining bukan sekadar latihan berat. Ia adalah ketidakseimbangan kronis antara beban dan pemulihan yang ditandai penurunan performa, denyut jantung istirahat tak stabil, mood buruk, tidur yang rusak, dan gangguan hormonal. Tinjauan di Frontiers in Physiology tahun 2018 menjelaskan bahwa overtraining memicu respons inflamasi sistemik berkepanjangan dan disaut oleh aktivasi sumbu stres yang dalam jangka panjang terkait peningkatan risiko penyakit kronis. 3. Stres oksidatif, percikan mikro yang melukai dari dalam. Latihan sedang membangkitkan radikal bebas dalam kadar yang justru melatih sel. Namun, pada beban berlebihan, produksi spesies reaktif oksigen melampaui kapasitas antioksidan endogen, merusak membran, protein, dan DNA. Ulasan di Oxidative Medicine and Cellular Longevity tahun 2018 menyimpulkan bahwa volume dan intensitas latihan yang tinggi tanpa fase pemulihan meningkatkan biomarker stres oksidatif dan peradangan, kondisi yang berperan pada penuaan biologis dan aterosklerosis. Keempat, jantung atlet dan paradoks ketahanan ekstrim. Adaptasi jantung pada latihan ketahanan umumnya protektif, tetapi pada sebagian kecil atlet ketahanan yang berlatih sangat berat selama puluhan tahun, ditemukan penumpukan plak koroner lebih banyak, meski cenderung lebih terkalsifikasi dan stabil. Studi di European Heart Journal tahun 2017 pada atlet ketahanan paruh baya melaporkan beban aterosklerosis koroner lebih tinggi dibanding kontrol aktif, sebuah temuan yang mendorong evaluasi faktor risiko secara individual ketimbang menyimpulkan olahraga itu berbahaya bagi semua orang. Kelima, biomarker jantung pasca lomba, alarm yang perlu dimaknai. Lonjakan troponin jantung dan BNP setelah maraton atau sepeda jarak jauh sering ditemukan. Sebagian adalah fenomena sementara, tanda stres dinding jantung yang pulih dalam beberapa hari. Namun pada individu dengan komorbid atau akumulasi paparan bertahun-tahun, pola elevasi berulang bisa terkait remodeling yang kurang menguntungkan. Ulasan di Circulation tahun 2018 menekankan pentingnya menilai konteks klinis, pola pemulihan, dan gejala penyerta, bukan sekadar angka laboratorium yang naik sesaat. 6. Aritmia pada pelaku ketahanan jangka panjang. Aktivitas fisik menurunkan risiko fibrilasi atrium secara populasi. Namun pada sebagian pelari jarak jauh dan pesepeda veteran dengan paparan volume tinggi selama puluhan tahun, risiko fibrilasi atrium bisa meningkat. Review di Journal of the American College of Cardiology tahun 2018 merangkum bahwa kelebihan beban atrium, fibrosis ringan, dan aktivasi sistem otonom yang tidak seimbang selama bertahun-tahun dapat meningkatkan kerentanan aritmia pada subkelompok atlet ketahanan. 7. RDS dan energi defisit kronis yang merusak. Kekurangan energi relatif dalam olahraga bukan hanya problem atlet elit. Pola latihan berat dengan asupan energi kurang mengganggu hormon tiroid, reproduksi, dan metabolisme tulang.
Konsensus IOC tahun 2018 dan pembaruan 2023 menunjukkan bahwa RED-S meningkatkan inflamasi, menurunkan fungsi imun, mengacaukan pemulihan, dan secara tidak langsung menaikkan risiko kardiovaskular melalui disfungsi otonom dan kualitas tidur yang buruk. Kedelapan, imunitas dan open window setelah beban berlebihan. Latihan sedang memperkuat imunitas, namun sesi sangat berat yang beruntun membuka jendela kerentanan infeksi saluran napas atas dipicu oleh lonjakan kortisol dan perubahan sitokin. Review di Journal of Sport and Health Science tahun 2019 menegaskan bahwa fase infeksi berulang, tidur terganggu, dan beban latihan yang tidak dikalibrasi memperpanjang peradangan rendah tingkat, sebuah kondisi yang terkait percepatan penuaan kardiometabolik. Kedelapan, tidur, variabilitas detak jantung, dan tanda kelelahan otonom. Gangguan tidur adalah tanda dini overreaching. Variabilitas detak jantung yang menurun persisten menandakan dominasi simpatis. Pola ini berkaitan dengan risiko hipertensi dan aritmia pada jangka panjang. Tinjauan di Sports Medicine tahun 2020 menekankan penggunaan HRV, kualitas tidur, dan mood harian sebagai sistem radar sederhana untuk mencegah terjerumus ke overtraining yang kronis. 10. Apakah olahraga ekstrem memendekkan umur? Jawaban yang adil. Secara keseluruhan, orang aktif hidup lebih lama daripada yang sedentari. Namun ekstrem tanpa pemulihan dan tanpa kontrol faktor risiko bisa menambah risiko aritmia dan kelainan koroner pada subkelompok kecil. Intinya bukan menyalahkan olahraga, tetapi menempatkannya pada dosis yang tepat. Seperti obat ampuh, manfaatnya maksimal pada takaran moderat hingga tinggi yang terencana dan bisa menimbulkan efek samping bila digunakan tanpa kehati-hatian. Strategi aman agar tetap panjang umur lewat olahraga, tetapkan beban mingguan yang berkesinambungan, bukan meledak sesekali. Kombinasikan latihan aerobik sedang dan latihan kekuatan, sisipkan hari pemulihan aktif. Jaga asupan energi dan protein yang memadai untuk menutup biaya latihan, pantau tanda kelelahan seperti penurunan performa, denyut istirahat meningkat, atau suasana hati memburuk. Evaluasi faktor risiko jantung secara berkala, khususnya di atas usia 35 atau bila memiliki riwayat keluarga. Ulasan pedoman American College of Sports Medicine tahun 2021 menegaskan periodisasi, nutrisi adekuat, dan tidur 7 hingga 9 jam sebagai pilar pencegahan overtraining. Kapan harus memeriksa ke dokter? Jika kamu mengalami nyeri dada atipikal, sesak napas yang tidak sesuai beban, pusing, palpitasi, penurunan performa yang tidak membaik dengan istirahat 2 minggu, atau infeksi berulang, waktunya berhenti sejenak dan periksa. Pada atlet ketahanan paruh baya, screening faktor risiko dan bila perlu pemeriksaan pencitraan koroner non-invasif bisa membantu menyesuaikan program secara aman sebagaimana disarankan oleh Konsensus Kardiologi Olahraga Eropa tahun 2020. Olahraga tetap salah satu alat paling kuat untuk memperpanjang umur dan memperluas umur sehat. Yang membedakan obat dan racun adalah dosis, waktu, dan konteks. Tubuhmu bukan mesin yang kebal. Ia membutuhkan jeda agar adaptasi yang kamu kejar benar-benar terjadi. Ini seperti membangun rumah dengan bata kokoh dan adukan yang kuat. Latihan adalah batanya, pemulihan adalah adukannya. Tanpa adukan, tembok terlihat cepat menjulang, tetapi mudah retak dan roboh. Apakah kamu pernah merasa latihanmu makin keras tetapi tubuh justru makin lelah, tidur berantakan, atau jantung sering berdebar tidak nyaman? Ceritakan pengalamanmu di kolom komentar dan jangan lupa follow akun ini untuk panduan olahraga yang tidak hanya membuatmu lebih cepat dan kuat, tetapi juga lebih panjang umur secara cerdas, berbasis sains, dan berkelanjutan.